ada gangguan yang menghambat kegiatan dan aktivitasnya. Mu'afan fi jasadi, dan tubuhnya sehat walafiat, alhamdulillah. Ya. Kemudian indahu qutu yaumi, ada yang bisa ia makan hari itu. Indahu qutu yaumi, alhamdulillah. Ini juga kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah ada yang siap untuk kita makan. Ya, bahkan setelah pengajian ini kebiasaan panitia menyiapkan konsumsi. Saya tidak tahu apa hari ini. Ya, jalan kote mungkin ya, insyaallah. Indahu qutu yaumi. Ya, jangan remehkan jalan kote. Nikmat itu baru terasa kalau dicabut. Saya 7 tahun di Saudi, ya setengah mati cari jalan kote biasa. Kalau di sini masya Allah, seakan dunia beserta isinya itu telah dibentangkan untuknya. Jadi siapa yang memiliki keempat hal itu, ia tiba di waktu pagi, ia merasakan keamanan, alhamdulillah. Yang kedua, tubuhnya sehat walafiat. Yang ketiga, ada yang bisa ia makan hari itu. Ya, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan dunia beserta isinya itu telah dibentangkan untuknya. Cuma biasanya kita selalu merasa kekurangan karena mencari yang tidak ada dan luput untuk mensyukuri yang ada. Ya, padahal kita ini bergeliman dengan nikmat. Kita biasa selalu melihat ke atas dalam urusan dunia, padahal Nabi memerintahkan kita untuk selalu melihat ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Kita biasa mengeluh kita masih hidup di kos atau masih ngontrak, padahal di sana ada saudara-saudara kita yang untuk biaya kontrak saja, dan di sana bahkan ada yang untuk dikontrak juga tidak ada. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Sudan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu kami menuntut ilmu di Sudan, subhanallah, ada teman-teman kami orang Sudan yang Allah bukakan juga pintu rezeki untuknya dan keluarganya. Itu hampir setiap saat datang menjemput kami di asrama dengan mobilnya. Karena mereka adalah orang-orang yang suka memuliakan tamu, apalagi penuntut ilmu. Apalagi kalau hari Jumat, setelah Jumat dia jemput, dia tahu bahwa makanan kami di asrama itu ya monoton, itu terus. Ya, makanya dia sengaja jemput, ya kemudian dia bawa ke mat'am, rumah makan di luar. Masya Allah, jazakallah khairah. Saya biasa menginap di rumahnya juga. Tapi subhanallah, setelah perang terjadi, beliau SMS saya, ya bahwa semuanya telah habis. Kemudian dia minta untuk bisa ke Indonesia sekedar untuk mengamankan diri dan keluarganya saja. Bahkan dia bilang tidak usah saya digaji, yang penting saya bisa keluar dari sini. Coba lihat bagaimana Allah membolak-balikkan keadaan. Makanya mari kita banyak-banyak bersyukur, ayuhal ikhwah. Karena sekali lagi nikmat itu baru terasa kalau dicabut. Ya, nikmat itu baru terasa kalau dicabut oleh Allah, dan kita berlindung kepada Allah. Semoga sesuai seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Banyak-banyak antum baca doa yang seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nikmat yang dicabut. Wa tahawuli afiatik, dan keselamatan, kesehatan yang dihilangkan. Wa fujaati nikmatik, dan musibah yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepadamu dari segala kemarahan dan kemurkaanmu. Jadi kita selalu membaca doa ini
sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah, dan semoga Allah menambahkan nikmatnya kepada kita dan memberkahinya insyaallah. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita apa lagi? Tema kita subuh hari ini sebagaimana yang di-share kemarin adalah pelita di tengah kegelapan, cahaya di tengah kegelapan. Baik. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya memegang selembar Taurat. Nabi kemudian melihatnya dan bertanya, "Ma hadha ya Ibn al-Khattab?" Ya Umar, apa itu yang kau pegang wahai Umar? Umar kemudian mengatakan, "Ini lembaran Taurat ya Rasulullah." Nabi kemudian mengatakan, "Campakkan, lemparkan. Ketahuilah, lau kana Musa hayyan, andaikan Nabi Musa masih hidup, lama wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Maka tidak ada jalan baginya kecuali mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina. Ruhan artinya ruh yang datangnya dari kami, yaitu Al-Qur'an. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang dulu engkau tidak mengetahui Alkitab dan bahkan al-iman, walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai pelita atau cahaya. Nahdi bihi, yang dengannya kami memberi petunjuk, man nasya'u, yang kami inginkan, min ibadina, dari hamba-hamba kami, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, memberi petunjuk, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Subhanallah. Jadi Al-Quran datang dari Allah yang mensifatkan dirinya di dalam Al-Quran, Allahu nuru as-samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala cahaya langit dan bumi. Kemudian dibawa oleh Jibril ar-Ruh al-Amin. Dan yang dibawa adalah ruh dari Allah. Kemudian diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga disifatkan sebagai cahaya, siraj, sebagai nur, untuk memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi ini adalah merupakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya dari Allah yang dibawa oleh Ruhul Qudus, nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, yang diturunkan kepada pembawa cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya menerangi umat, mengeluarkan mereka minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat. Dan Allah mengatakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan nur atau cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cahaya baginya. Makanya doa yang kita baca kalau berangkat ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa fi basari nura. Allahumma a'tini nura, Allahumma ja'al min amami nura, wa min warai nura, wa min fawqi nura, wa min, dan seterusnya. Allahumma a'tini nura. Jadi kita meminta cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Basyiril masya'ina fil dhulami bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid tengah kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat.
Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya dan pembawa cahaya. Makanya ketika Umar ibn Khattab memegang Taurat itu, Nabi mengatakan, andaikan Musa masih hidup, maka dia juga harus mengikutiku. Beliaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang diberikan begitu banyak keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apa saja yang engkau minta sampai engkau ridha, sampai engkau puas. Makanya Aisyah pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami beliau yang tercinta Rasulullah, "Ma ra'aitu rabbaka," saya tidak melihat Tuhanmu ya Rasulullah, "illa wa yusri'u ila hawak," melainkan mengabulkan semua yang engkau inginkan. Apa saja yang engkau inginkan ya Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Rasulullah memiliki makanah, manzilah, kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu ilaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dialah Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba wal hikmah. Al-kitab, Al-Quran dan al-hikmah. Hadis-hadis yang beliau sampaikan. Makanya di dalam Al-Quran kalau kata al-kitab disandingkan dengan al-hikmah, maka al-hikmah yang dimaksud di sini adalah hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Perkataannya Ibrahim, Rabbana ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Perkataannya Allah kepada istri-istri beliau, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wa al-hikmah." Jadi ketika kata Alkitab di dalam Al-Quran disandingkan dengan Al-Hikmah, maka yang dimaksudkan adalah hadis, sunnah yang beliau sampaikan. Tapi kalau disebutkan secara bersendirian, maka yang dimaksudkan secara umum adalah ilmu. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Baik, jadi ayuhal ikhwah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepadamu wahai Muhammad dari semua yang engkau tidak ketahui. Subhanallah. Padahal Nabi ini adalah seorang yang ummi, tidak mampu membaca. Tapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama wahyu. Dan muallimnya tidak tanggung-tanggung Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan al-wa'i. Beliau akan menghafalkan semua yang ditalqinkan oleh Jibril alaihi salam. Makanya Allah pernah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh." Jangan tergesa-gesa wahai Muhammad untuk membaca wahyu yang diturunkan kepadamu. Wala ta'jal bil Qur'an. Jangan tergesa-gesa membaca Al-Qur'an. Min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qul, dan katakan rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku. Ya. Jadi ini di dalam Al-Qur'an satu-satunya yang kita disuruh untuk meminta tambahan adalah ilmu. Ya, bukan rabbi zidni mala. Ya Allah, tambahkan kepadaku harta, apalagi tambahkan kepadaku istri. Ya, walaupun itu masuk dalam kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi disuruh tambahan apa? Ilmu. Rabbi zidni ilma. Ketika Jibril alaihi salam datang kepada Nabi membawa wahyu, la uqasimu biyaumil qiyamah, belum selesai Nabi kemudian mengikutinya huruf demi huruf, kata demi kata, la uqsimu biyaumil qiyamah. Jibril membaca wala uqsimu bin nafsil lawwamah, belum selesai Nabi sudah mengikuti wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan seterusnya sampai turun, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Wahai Muhammad, jangan engkau menggerakkan lisanmu untuk terburu-buru membaca apa yang dibaca oleh Jibril. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Inna alaina jam'ah, kami yang akan mengumpulkan ayat-ayat yang kami turunkan itu.
Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu wa qira'atahu. Dan kami yang membacakannya kepadamu, Jibril alaihi salam. Dengarkan dulu. Fa idza qara'nahu, dan kalau kami sudah membacakannya kepadamu, fattabi' qur'anah, baru engkau mengikuti bacaannya. Jangan tergesa-gesa. Allah yang menjamin, jangan khawatir akan luput atau lupa. Sabbih isma rabbikal alladzi khalaqa walladzi qaddara walladzi akhrajal faja'alahu gutha'an sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakannya kepadamu wahai Muhammad, dan kau tidak akan lupa lagi setelahnya. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah, kecuali yang Allah inginkan. Dijelaskan di ayat yang lain, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithluha. Apa yang kami nasakh, hapuskan dari ayat Al-Qur'an yang sudah kami turunkan, atau yang kami lupakan kepadamu, itu disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan memberikan ganti yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Subhanallah. Ya, jadi Jibril membacakannya kepada Nabi, langsung dihafalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sungguh keutamaan Allah kepadamu wahai Muhammad sangatlah besar. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji akalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah memuji lisannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah memuji hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah memuji matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zaghal basar wa ma tagha. Allah Subhanahu wa taala memuji dadanya Rasulullah, alam nashrah laka sadrak. Allah memuji gurunya Rasulullah Jibril, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Allah memuji nabinya seluruhnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allahu Akbar. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajatnya di sisinya. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada nabinya. Bahkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut namanya secara langsung. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Walaupun semua nabi-nabi itu mulia di sisi Allah alaihi wassalatu wassalam. Tetapi nabi ini dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengutus nabi dan rasul yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena Allah mengatakan, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara nabi-nabi itu dan rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu kisahnya wahai Muhammad, ada yang kami tidak ceritakan kepadamu. Berarti jumlahnya kita tidak tahu. Ya, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Bahkan dalam At-Tirmidzi disebutkan dalam 1 tahun orang-orang Yahudi pernah membunuh lebih dari 300 nabi. Minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada yang kita ketahui nama-namanya, ada yang lebih khusus dimuliakan oleh Allah disebut dengan ulul azmi minar rusul, dan pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak pernah memanggil beliau menyebut namanya secara langsung. Adapun nabi-nabi yang lain, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakat. Ketika Allah berkata kepada Nuh, ya Nuh. Siapa lagi? Ibrahim, an saddaqta ru'ya wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil tadi ayat yang kita baca, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya Musa, inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minasy-syakirin. Siapa lagi? Begitu pula nabi-nabi yang lain. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq. Jadi Allah menyebut namanya secara langsung nabi-nabi itu ketika diseru dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak pernah kita dapatkan di dalam Al-Qur'an ya Muhammad. Tapi yang dipanggil adalah gelarnya. Ya ayyuhar rasul, atau ya ayyuhan nabi, atau ya ayyuhal muzammil, atau ya ayyuhal muddaththir.
Ya ayyuhar rasul la yahzunka, fi qira'ah dibaca la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'sibuka minan nas. Ya ayyuhan nabiyyu حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت dan seterusnya يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات dan seterusnya يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لا تحرموا ما أحل الله لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر. Semuanya nama gelarnya. Kalau bukan ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhan rasulu, atau kondisi dan keadaannya ya ayuhal muzammilu qumil laila illa qalila ya ayuhal mudaththir qum fa'anzir. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan nabinya di dalam Al-Qur'an. Bahkan ketika ada sebagian sahabat memanggil Nabi dengan namanya secara langsung, ya Muhammad, turun teguran dari Allah, la taj'alu du'aakum bainakum ka du'a ya la taj'al du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina tasallaluna minkum liwada. Jangan kalian menjadikan seruan dan panggilan kalian kepada Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ketika kalian saling memanggil antara yang satu dengan yang lain. Dilarang para sahabat untuk memanggil ya Muhammad, tapi ya Rasulullah. Ya, dari sini sebenarnya sebagian ulama itu menyebutkan tentang adab terhadap guru. Jangan panggil namanya secara langsung. Ya, tapi ya ustadzana atau ya syekhana, ya. Itu disebutkan oleh Syekh Bakar kalau tidak salah dalam kitab Hilyah beliau. Ya. Walaupun yang secara khusus di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah di dalam Al-Qur'an memanggil Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dengan namanya. Dan kalaupun namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka bukan ayyuhal ikhwah dalam sighah atau rangkaian an-nida, panggilan, tapi penyebutan namanya bahkan di mimbabi al-khabar, yaitu pengabaran, bahkan diikutkan dengan gelarnya Rasulullah. Ya. Berapa tempat di dalam Al-Quran Allah menyebut kata Muhammad? Siapa yang tahu? Berapa kali Allah menyebut kata Muhammad di dalam Al-Quran? Itu trik ceramah sebenarnya. Kalau capek-capek mau minum, bertanya dulu ke jamaah. Supaya ada kesempatan istirahat. Berapa kali? 4 kali? Masya Allah. Empat kali. Betul, 4 kali. Mana saja itu? Al-Imran, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath. Dan satu di As-Saff. Tapi bukan Muhammad, tapi Ahmad. Jadi semuanya 5. Tapi untuk kata Muhammad 4 kali. Satu di surah Ali Imran. Di perang Uhud, ketika Mus'ab ibn Umair terbunuh radhiyallahu anhu, yang turun ayat tentang beliau dan yang semisal dengan beliau, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir. Mus'ab ibn Umair terbunuh dan beliau ini termasuk di antara sahabat yang mirip wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab ibn Umair.
Makanya ketika beliau terbunuh, ya, orang-orang kafir berteriak dan mengatakan Muhammad telah terbunuh. Ini kesempatan juga digunakan oleh syaitan. Syaitan ikut berteriak dan mengatakan, mata Muhammad, qutila Muhammad. Ya, Muhammad telah mati, dia telah terbunuh. Orang-orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi juga begitu, walaupun mereka mengatakan lau kana nabiyyan ma qutil. Orang Yahudi mengatakan lau kana nabiyyan ma qutil. Kalau betul dia nabi, tidak mungkin dia terbunuh. Padahal tadi kita sudah sebutkan dalam 1 tahun saja 300 nabi yang mereka bunuh. Ya, kalau ada nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebahagian nabi mereka dustakan dan sebahagian yang lain mereka bunuh. Ya, maka gemparlah waktu itu ayyuhal ikhwah. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum jami'a mendengar berita itu, mereka mengatakan begini, falnamut ala ma mata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang beliau betul terbunuh, kita juga siap mati di atas matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, radhiyallahu anhum jami'an. Makanya ayyuhal ikhwah, kondisi itu menyebabkan kegentingan yang luar biasa. Ya, gempar waktu itu ketika mereka mengatakan Rasulullah telah terbunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Muhammad itu, ini penyebutan yang pertama. Wa ma Muhammadun illa rasul, kecuali beliau adalah utusan dari Allah. Qad khalat min qablihi ar-rusul, yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata aw qutil inqalabtum ala aqabikum. Dan andaikan ia mati atau terbunuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini menunjukkan ayyuhal ikhwah, orang yang beriman itu kematiannya adalah syahadah. Makanya tentu kita bersedih dengan apa yang terjadi, genosida dengan saudara-saudara kita yang terbunuh, kaum muslimin, tetapi mereka ini hakikatnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dalam riwayat dibaca, wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu. Qutila, qatala, membunuh atau berjihad. Qutila, terbunuh. Wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Dan mereka itu tidak merasa terhina dengan apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Selama itu di jalan Allah, mati pun siap. Ya, mati pun siap. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala, "Madza yuridu a'da'i?" Apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku? Kalau mereka memenjarakanku, ini adalah khalwah bagiku dengan Allah. Kalau mereka mengasingkanku, ini adalah tamasya dan rihlah bagi saya. Kalau mereka membunuhku, ini adalah syahadah bagi saya. Syahid. Ya. Jadi syahidnya seseorang puncak kemenangannya. Makanya Allah mengatakan, "Afa immata," kalau dia mati au qutil atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalian akan meninggalkan agamanya? Jadi tidak mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para du'ah, para rasul meninggalkan kita, tetapi dakwahnya terus berjalan. Dan ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat, agama ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agama ini akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurannallahu man yansuruh, walaupun perseteruan antara yang hak dan yang batil, ini juga sunnatullah sampai hari kiamat. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Andaikan bukan perseteruan antara yang hak dan yang batil, maka tidak ada lagi tempat-tempat ibadah. Lahuddimat sawami', tempat ibadahnya orang-orang Yahud. Sawami'u wa bi'a, tempat ibadahnya orang-orang Nasara dari umat terdahulu. Lahuddimas sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid.
masjid-masjid tempat salatnya orang-orang yang beriman. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wala yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuasa menolong agamanya dengan kita atau tanpa kita, ayuhal ikhwah. Dengan kita atau tanpa kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita mengambil bagian dari mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, atau kita ini mau cuek saja? Yang penting saya sudah salat, ikut-ikut pengajian sudah. Tidak mau terlibat dalam dakwah secara langsung. Atau tidak memiliki kepedulian terhadap umatnya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur dengan lembaga kita ini, Wahdah Islamiyah, walillahil hamd. Ya, segala lini diurusi fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bergerak bersama dengan tanzim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Bukan asywa'i, bukan asal-asalan. Ya, bukan kalau lagi semangat-semangatnya lagi maju lagi. Ya, kalau futur berhenti lagi. Kita di sini, masya Allah, walillahil hamd. Hada fadlun minallah. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang wajib untuk kita syukuri. Jadi, ketika mereka mengatakan mata Muhammad, qutila Muhammad, Allah menurunkan firman-Nya, wa ma Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutil inqalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Siapa yang mundur dari perjuangan? Ya, siapa yang meninggalkan Muhammad, bahkan yang murtad dari agamanya, falan yadurrallaha syai'a. Sedikit pun tidak akan mencelakakan Allah. Dia sendiri yang akan binasa dan celaka. Ya. Kita yang butuh dengan agamanya Allah. Kita yang butuh dengan dakwah ini. Dakwah tidak membutuhkan kita. Makanya ketika ada sebagian Arabi yang masuk ke dalam agama Islam dan merasa diri telah berjasa, Allah menurunkan firman-Nya. Ketika mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami ini sudah masuk Islam. Ya, mereka menganggap dikira bahwa jasanya luar biasa. Turun firman Allah, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mereka merasa berjasa dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Wahai Muhammad, sampaikan qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian bangga dengan itu. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang memberikan hidayah kepada kalian dengan keimanan. Allah yang memberikan keimanan kepada kalian. Makanya ketika ada yang berkata kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, jazallahu ankal Islam. Islam berjasa kepadamu wahai Imam Ahmad. Jazallahu ankal Islam. Beliau mengatakan, la, tidak begitu. Justru sebaliknya, jazallahu anni al-Islam. Islam yang berjasa kepadaku. Siapa kita ini ayuhal ikhwah? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah. Makanya ketika Umar juga datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya minan nasi jami'a illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh manusia kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Nabi? La, belum wahai Ibn al-Khattab. Belum sempurna kecintaanmu dan keimananmu sampai aku engkau lebih cintai dari seluruh manusia, bahkan dari dirimu sendiri. Umar kemudian memikirkan, wah, andaikan memang bukan karena taufik dari Allah dan Rasulullah, lakana Umar min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Akhirnya Umar langsung sadar dan mengatakan, la anta ahabbu ilayya minan nasi jami'an hatta min nafsi. Engkau lebih aku cintai ya Rasulullah dari seluruh manusia, bahkan dari diriku sendiri. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar. Sekarang baru terbukti cintamu wahai Umar. Ya. Jadi kita ini ayyuhal ikhwah berusaha termasuk golongan yang kedua tadi. Wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Kita masih menunggu-nunggu, menanti-nanti. Buktikan cinta kita. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengubah sedikit pun keistiqamahan mereka dan semangat perjuangan mereka. Baik. Ini yang pertama. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutil inqalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Makanya ayyuhal ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih dalam perang Uhud, ya kejadiannya, ya ketika pasukan kaum muslimin sudah dipukul mundur, ya ini disebabkan karena
di awal perang Nabi dan para sahabat sudah hampir menang. Ya, tapi karena pasukan pemanah yang berada di Jabal Rumah itu mengira perang sudah selesai, dan memang mereka melihat orang-orang kafir, pasukan kafir ini telah dipukul mundur, ya mereka kemudian turun hendak ikut merebut atau mengambil ghanimah dalam peristiwa yang masyhur. Maka berbalik arahlah Khalid bin Walid dari belakang, kemudian dia menguasai gunung itu, Jabal Rumah. Padahal Nabi sudah berpesan sebelumnya, apapun yang terjadi jangan tinggalkan ini gunung, jangan tinggalkan, ini posisi yang paling vital. Ya, baik. Akhirnya Nabi SAW kemudian berlindung di naik bersama dengan sahabat yang masih selamat waktu itu. Disinilah Abu Sufyan berteriak, "Afikum Muhammad ibn Abdullah, adakah di antara kalian Muhammad? Masih hidupkah dia?" Ini Abu Sufyan, pemimpinnya orang-orang kafir Quraisy waktu itu. "Afikum Muhammad." Nabi berkata kepada para sahabat di situ, "La tujibuh." Tidak usah dijawab. Ketika tidak ada jawaban, kembali mereka teriak. Abu Sufyan ini, "Afikum ya Ibnu Abi Quhafah. Apakah di antara kalian ada Ibnu Abi Quhafah?" Siapa yang dimaksud? Abu Bakar. Nabi bilang, "La tujibuh." Jangan dibalas. "Afikum Umar. Apakah di antara kalian ada Umar?" Coba lihat, orang musyrik saja tahu urutannya. Ya kan? Orang musyrik saja tahu. Setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Ya. Kecuali orang-orang Syiah Rafidah, khadzalahumullah. Lebih iblis dari iblis. Ya. Na'udzubillah. "Afikum Umar." Nabi mengatakan, "La tujibu." Tidak usah dibalas. Akhirnya tidak ada balasannya. Abu Sufyan langsung berteriak dan mengatakan, "Alu Hubal." Hubal itu Tuhan yang mereka sembah, nama berhala. "Alu Hubal." Apa kata Sufyan? "Hari ini Hubal telah menang." Di sini Nabi langsung bilang, "Ajibu," balas. Sekarang sudah tidak bisa lagi ditahan. Kalau sudah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, "Ajibu," balas. Sahabat bertanya, "Kami membalasnya seperti apa ya Rasulullah?" Ya, katakan, "Allahu ajal wa a'az." Allah yang lebih mulia dan lebih tinggi. Allahu a'az wa ajal. Mereka bilang lagi begini, Abu Sufyan ya berkata lagi, "Lana al-Uzza la Uzza lakum." Kami memiliki Tuhan Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Sahabat bertanya lagi, "Kami jawab apa ya Rasulullah?" Nabi bilang, "Jawab kepada mereka, Allahu maulana la maula lakum." Allah penolong kami, tidak ada penolong bagi kalian. Abu Sufyan bilang lagi, "Hari ini balasannya yang kemarin, perang Badar. Wal ayyamu dual," kata Abu Sufyan. "Hari ini pembalasan kami. Dulu kami kalah di perang Badar. Hari ini pembalasan kami." Sahabat bertanya lagi, "Kami jawab apa ya Rasulullah?" Bilang ke mereka, "Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar." Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang yang terbunuh dari kami tempatnya di surga. Orang yang terbunuh dari kalian tempatnya neraka. Mau apa lagi? Selesai. Subhanallah. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Makanya ayat ini, ayat ikhwah, kembali dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq saat Nabi meninggal. Gempar kota Madinah. Sampai-sampai Umar menghunus pedangnya dan mengatakan, "Siapa yang mengatakan Muhammad Rasulullah terbunuh, laqata'tu 'unuqah, saya akan penggal lehernya." Itu Umar, kalut beliau. Tidaklah Nabi itu meninggal. Beliau hanya seperti Musa, dipanggil oleh Allah untuk berjumpa fi miqati Rabbi. Dan beliau akan kembali kepada kita sebagaimana Musa kembali kepada kita. Dan akan beliau membunuh orang-orang musyrik munafikin dan orang-orang yang murtad. Sebagaimana Musa alaihissalam kemudian mengeksekusi As-Samiri. Ya, yang kembali setelah dari miqati Rabbi. Jadi Umar tidak terima. Ya, orang-orang kemudian diam semua. Tidak ada yang berani sama Umar. Umar ini syaitan saja takut sama dia. "Ma salakta fajjan illa syaitanu salaka fajjan ghaira fajjik." Ya. Makanya ketika ada pemimpinnya Syiah datang ke Madinah, kalau tidak salah namanya Yasir. Kan di sana ada pintu bab Umar namanya, ya. Pintu berapa itu Ustaz Syahrul? Bab Umar. Ada ya? Ada bab Umar. Ya.
Yasir ini mengatakan, kita tidak mau masuk lewat pintu ini pintunya Umar. Ya, dijawab oleh salah seorang syekh, Masya Allah, rahimakallah ya Umar. Semoga Allah merahmati anda ya Amirul Mukminin Umar. Syaitan itu takut ya pada saat engkau masih hidup dan setelah engkau meninggal. Ya, ya. Hidup dan matinya Umar ditakuti oleh syaitan. Baik, tidak mau masuk karena Nabi mengatakan masalah tafajjan illa syaitan salah tafajjan ghaira fajj. Tidaklah syaitan engkau melewati satu jalan melainkan syaitan akan melewati jalan yang lain. Jadi jalannya saja Umar tidak mau dilewati. Ya, subhanallah. Jadi ayolah ikhwah, di sini tampillah Abu Bakar As-Siddiq yang juga tidak melihat kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mendengar berita kematiannya, beliau langsung tergopoh-gopoh menuju ke rumahnya. Ya, dan langsung masuk karena istrinya adalah Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau. Beliau menyingkap kain yang menutup wajahnya Nabi, beliau menangis, mencium keningnya dan mengatakan tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Betapa hidup dan matimu sangat mulia ya Rasulullah. Adapun kematian yang pertama engkau telah menghadapinya dan engkau tidak akan mati lagi setelahnya. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau kemudian keluar berusaha menenangkan kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Bisa antum bayangkan, ayuhal ikhwah, Rasulullah meninggal. Ya, kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang lebih bercahaya melebihi hari ketika Nabi tiba di kota Madinah dalam peristiwa hijrah. Dan tidak ada hari yang lebih kelam. Ya, setelah meninggalnya Nabi, di hari itu pelita telah padam. Ya, siapa yang tidak? Sedih kita saja orang yang kita cintai. Kalau ada guru kita yang meninggal, kita kalut. Sedih. Apalagi Rasulullah meninggal. Makanya Abu Bakar As-Siddiq tampil. Hendak menenangkan mereka, terutama Umar ini. Umar ini dikelilingi orang masih dengan perkataannya seperti itu. Abu Bakar mengatakan, ijlis ya Umar. Duduk ya Umar. Umar tidak mau dengar. Ya, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berdiri sendiri dan mengatakan, ya, memulai berkhutbah di tengah kaum muslimin. Orang-orang meninggalkan Umar mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau kemudian mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Rabba Muhammadin fa inna Allah hayyul la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, hari ini Rasulullah telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Dan beliau membaca firman Allah, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Apa kata Umar? Umar ini orangnya tegas, kuat, tapi kalau berhadapan dengan ayat luluh. Itulah Umar bin Khattab. Bahkan beliau ini terkenal dengan ketegasannya. Ada dua di pipi beliau garis hitam, ya bekas air mata beliau yang berlinang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orangnya tegas, kuat, bahkan digelari dengan Al-Faruq, tapi kalau berhadapan dengan ayat luluh. Makanya ketika beliau mendengar ayat itu dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan seakan baru hari itu diturunkan. Padahal beliau sudah hafal itu ayat. Nah, inilah pentingnya juga kita bertakziah, menghibur orang yang berduka. Hikmahnya begitu, karena orang yang berduka biasa kalut memang. Jangan kita katakan, ya anu ji ustaz itu tidak perlu dihibur. Gua mimannya, tidak boleh begitu. Ya, ini juga pahalanya besar kalau menghibur orang yang terkena musibah. Baik. Jadi ini yang pertama ya ikhwah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. 6:30 ini sama saya ada 4. Mana ini Pak Saudara? Lanjut sedikit. Ya. Nah, tadi kan 5. 3 Muhammad, masih tersisa 1 lagi Ahmad. Tidak apa-apa ditambah sedikit. Ya, anggap saja seri ya. Ya, jadi ada 2 kali 15 menit. Baru adu penalti nanti. Saya mau bilang itu, bola saja ada tambahan waktunya. Apalagi kalau ceramah. Iya. Kalau mangan nah libur. Nah libur kan gara-gara nonton bola. Ya kan? Masa kita tidak mau sedikit undur-undur itu kegiatan untuk tadi. Betul atau tidak? Tapi sudah kapan dulu, Dik? Nanti lagi lanjut. Ya. Tambah lagi 1 Ustaz Darmin ya. Baru selebihnya kita pending nanti. Baik. Apa yang kedua? Surah apa? Al-Ahzab.
Ah, maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian. Ayat ini turun ayyuhal ikhwah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahsh. Dan Zainab bintu Jahsh ini adalah istrinya Zaid ibn Muhammad, Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini diangkat anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu pernah namanya berubah menjadi Zaid ibn Muhammad. Zaid ibn Muhammad. Tapi turun ayat Allah Subhanahu wa taala ud'uuhum li abaihim ud'uuhum li abaihim huwa adharu 'indallah. Panggillah mereka anak-anak angkat kalian dan tetap sandarkan pada ayahnya yang melahirkannya. Makanya kembali menjadi Zaid ibn Harithah. Ketika Zaid ibn Harithah ini menikahi Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha dan tidak berlangsung lama pernikahan itu. Ya. Zaid bahkan pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan istrinya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ittaqillah, amsik 'alaika zawjak wa idza taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah." Dan ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya berupa hidayah dan engkau memberikan nikmat kepadanya mengangkatnya sebagai anak, dialah Zaid ibn Harithah, Zaid ibn Muhammad, ya, engkau berkata kepadanya, "Amsik 'alaika zawjak." Amsik 'alaika zawjak, tahan istrimu, ya, jangan ceraikan dia, wattaqillah, dan takutlah kepada Allah. Di sini sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika seorang alim, seorang mufti didatangi seseorang yang mengadukan masalah rumah tangganya, maka nasihat yang pertama yang harus dia sampaikan adalah ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kau mau ceraikan ini adalah mitsaqan ghalidha. Ya, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya, ini adalah ikatan yang kokoh. Ya, makanya perintah bertakwa dan buah dari ketakwaan paling banyak itu disebutkan dalam surah At-Talaq, surat perceraian. Tetapi kalau sudah tidak bisa lagi seperti ini, Zaid ini melaporkan istrinya, ya, dan memang sudah sulit lagi untuk dipertahankan, ya, apa boleh buat? Ayyuhal ikhwah, wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atah. Nah, ini dalam Islam seperti itu, semuanya dimu'alajah. Sebelum menikah, saat pernikahan, setelah menikah, ada masalah, semua ada obatnya di dalam Al-Quran. Ya. Semua ada obatnya di dalam Al-Quran. Kalau ada suami misalkan yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari istrinya, Allah mengingatkan dulu disuruh bersabar. Ya. Wa'ashuruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergauli istri kalian dengan baik. Kalau ada yang kalian tidak senangi darinya, boleh jadi ada yang kalian benci tapi baik bagi Allah. Sebagian ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Abbas, akan digantikan dengan istri yang soleh, anak yang solehah yang berbakti, anak yang soleh dan solehah. Makanya ada salah seorang salaf ketika mengajar di majelisnya, murid-muridnya, Masya Allah, mereka melihat bakti anaknya kepada gurunya. Masya Allah, bakti anaknya kepada gurunya. Mereka kagum dan bertanya, "Ya Syekh, apa rahasianya engkau mendapatkan anak yang berbakti seperti itu?" Apa kata gurunya? "Sabartu ala ummiha." Saya bersabar bersama ibunya. 20 tahun dia tidak pernah tersenyum sama saya. Ya, 20 tahun. Dan Allah tidak menyia-nyiakan itu. Makanya kuatkan kesabaran. Ya, Nabi mengatakan, "La yafruku mu'minu mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar." Jangan seorang suami itu yang membenci istrinya karena sebahagian perangainya. Kalau dia benci sebahagian, masih banyak yang lebih baik. Yang lebih baik akhlaknya, bukan yang lebih baik tentunya yang lain. Masih banyak lebih baik akhlaknya. Ya. Jadi Allah mengatakan, sampai pun kalau qadarullah bercerai, tetap Allah mengatakan, "Wala tansul fadla bainakum." Jangan saling melupakan kebaikan di antara kalian. Makanya ada salah seorang salaf ketika ada masalah dengan istrinya, temannya bertanya, "Kenapa istrimu?" Dia bilang, "Ya istriku, masa saya cerita aibnya?" Begitu diceraikan, bertanya lagi. Memang ada orang, memang terkadang kepo. Sakit kepalanya kalau dia tidak tahu apa detailnya.
Ya, ketika dia sudah ceraikan, dia tanya lagi, kenapa istrimu sampai kau ceraikan? Sedangkan dulu masih istriku, tidak cerita kejelekannya, apalagi sekarang bukan istriku, orang lain, masa kau cerita aibnya? Subhanallah. Ya. Jadi seperti itu. Islam mengobati semuanya itu. Ada masalah? Ya, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus dari pihak laki-laki, pihak perempuan, wa yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau niatnya baik, akan baik itu kembali. Suami juga diajarkan di dalam Al-Quran. Wa ini merumun khafat di dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Ini tingkatan-tingkatannya ta'dib seorang suami kepada istrinya, sebaliknya juga seorang istri. Wa ini imra'atun khafat min ba'diha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusush shuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika ada seorang istri yang khawatir suaminya mulai berpaling darinya, maka tidak mengapa dia yatanazal, turun sedikit dari tuntutannya, dari haknya, untuk terwujudkannya namanya perdamaian di antara mereka. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusush syuh, dan sifat manusia itu bawaannya adalah kikir. Karena kalau kau ingin mengambil semua hakmu, sulit terwujud yang namanya perdamaian. Begitu pula suami. Makanya ulama kita mengatakan pergauli pasangan kita jangan selalu dengan yang negatif saja, lupa dengan yang positifnya. Ya, kuncinya di sini adalah maksimalkan kewajibanmu, toleransi dalam menuntut hakmu. Jangan hanya gara-gara terlambat dihidangkan makan siang, kemudian melayang piringnya dan ya macam-macam dia bilang. Ya hanya masa gara-gara nasi sepiring saja. Ya, subhanallah. Jadi Islam subhanallah. Dan kalaupun terpaksa bercerai, mau diapa lagi? Wala tansal fadla bainakum, berpisah baik-baik. Setelah sebelumnya berjumpa baik-baik, maka berpisahlah baik-baik. Ya, yang lain juga tidak usah bilang kenapa bisa begitu, kenapa bisa begitu. Diam. Ya, fokus dengan diri sendiri. Ya. Terkadang seseorang itu beli sepatu, masih baru sepatunya, orang lihat, ini masih baru sepatunya, ada ganti lagi. Padahal cantiknya warnanya, pas-pasnya di kakinya. Tapi dia yang lebih tahu, boleh jadi ada bagian dari kakinya yang menyakiti dia. Tidak perlu dia ceritakan juga kepada Anda. Ya. Dan Allah mengatakan, wa yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Mau dia apa? Ya, dan itu biasa insyaallah. Ma fi mushkilah. Jadi ayyuhal ikhwal karim, barakallahu fikum. Jadi Allah menasihatinya, amsik alika zaujak. Sudah dinasihati oleh Nabi. Tapi memang sudah tidak bisa lagi bersama, apa boleh buat? Makanya terpaksa mereka bercerai. Dan Allah mengatakan, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Dan ketika Zaid telah menceraikan istrinya dan dia sudah berpisah, sudah lepas masa iddahnya, kami menikahkannya denganmu wahai Muhammad. Jadi Zainab bintu Jahash ini walinya langsung Allah. Dan ini diantara yang beliau banggakan kepada istri-istri Nabi yang lain. Zainab biasa bilang, kalian semua, wahai istri-istri Nabi, dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun saya, Allah yang nikahkan saya. Ya, zawwajnakaha, langsung di situ, zawwajnakaha. Kami nikahkan dia denganmu, wahai Muhammad. Langsung dinikahkan Allah min fawqi sab'i samawat. Ya, disinilah orang-orang munafik atau yang lain mengatakan, ini Muhammad menikahi mantan istri anaknya sendiri. Ini Muhammad menikahi mantan anaknya sendiri. Ya, padahal kan beda, bukan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Tidak ada masalah. Nah, makanya ayat ini turun. Dan satu-satunya nama sahabat yang disebutkan secara sharih, secara langsung di dalam Al-Quran, Zaid. Walamma qada Zaidun, langsung disebut namanya oleh Allah. Ini betul-betul untuk membatalkan atau untuk membantah sanggahan mereka. Karena Allah itu innaka fainakal mustahzi'in. Kami yang membelamu wahai Muhammad dari orang-orang yang berusaha untuk mengejekmu. Makanya langsung disebut, walamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Kami langsung menikahkannya dan bahkan Allah kembali di bawahnya mengatakan, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan ayat dari salah seorang di antara laki di antara kalian. Ya. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau ini rasul, khataman nabiyyin. Di sini Allah mengikutkan pujian kepada nabinya, rasul dan penutup para nabi, untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah.
Makanya ayat setelahnya Allah memerintahkan kita menyebut namanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum kemudian setelahnya Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Bahkan di surah yang sama Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan di surah yang sama Allah mengatakan innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Jadi bukan cuma pembelaan, tapi pujian demi pujian diberikan kepada nabinya supaya jangan sama sekali kalian mencoba menyentuh kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Inilah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tersisa ya ikhwah ala karim. Mudah-mudahan kita lanjutkan kalau Allah memanjangkan umur kita insyaallah pada pertemuan berikutnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita ini sangat rindu untuk berjumpa dengan beliau, ya, duduk bersama dengan beliau, ya, dan kata Nabi almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai di hari kiamat kelak. Dan ketika Thauban radhiyallahu anhu pernah curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau menangis dan mengatakan ya Rasulullah. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau menangis ya Thauban? Beliau mengatakan ya Rasulullah, ya saya ini di dunia sangat cinta kepada Anda. Dalam sehari saja saya tidak memandang dan melihat Anda. Tapi saya mengingat nanti di hari kiamat. Anda masuk surga boleh jadi saya di neraka dulu. Atau kalaupun saya langsung masuk surga, tentu ya derajat saya tidak sama dengan Anda. Saya khawatir tidak berjumpa lagi dengan Anda ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Turunlah firman Allah, wa man yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan Nabi mengatakan ya Thauban al-mar'u ma'a man ahab. Wahai Thauban, seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang yang ia cintai insyaallah. Demikian pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Silahkan dikeluarkan apa yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan apa yang bisa dimasukkan. Ini ada kotak infak ini yang beredar, masukkan apa yang bisa dimasukkan. Jangan biarkan lewat begitu saja ya di hadapan kita insyaallah. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.